Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hima TV berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, di kesempatan Kamis 22 Mei 2022. Kembali kita bersama lagi dalam kajian kitab Fidril Quran, dan tentu saja kajian ini bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan, dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin MA. Dan saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan saat ini pendaftarannya masih secara online. Untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube. Kemudian malam hari ini juga kita masih akan tetap menikmati pembacaan gelombang cinta, dan adalah seorang wanita bernama Diah Erimaya Putri dari Pati, Jawa Tengah, akan membacakan sebuah gelombang cinta dengan judul Engkau Tidak Dapat Bersembunyi. Malam hari ini apresiator tunggal kita tetap Bung Tato Nuryanto. Beliau merupakan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di Yayan Syekh Nurjati. Jangan lupa pula bahwa selepas kajian nanti kita juga akan buka dialog forum khusus untuk memperdalam materi yang disampaikan oleh Buya pada malam hari ini. Baik, kita langsung akan bergabung bersama Buya Syakur untuk mulai kajian kitab Fidril Quran untuk kali ini Kamis 12 Mei 2022. Kepada Buya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini pengajian perdana ya, kita mulai lagi. Kita lanjutkan halaman 775. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khilali hadhihi wa tilka. Melalui penjelasan-penjelasan yang ini dan yang itu dan sebagainya, tatabayyanu tabi'atul ma'arakah, menjadi jelaslah sifat dari pertempuran yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi ini. Allati kana al-Qur'anu yakhudu biha, yang dijelaskan secara mendetail dalam Al-Quran, ya, al-jama'atul muslimah, yang dihadapi oleh kelompok umat Islam. Wa tabi'atul asalib, dan juga dijelaskan dalam Al-Quran ini juga tentang sistem atau pola peperangan yang dilakukan, ya, al-manhajiyah, dan metodologinya, strateginya, ya, taktiknya, semuanya dijelaskan fi qiyadatihi lil ma'arakah. Bagaimana Kanjeng Nabi memimpin peperangan, dan bagaimana Nabi juga mengarahkan jiwa kita semuanya, wan nufus, memberikan dorongan semangat. Wahya al-ma'arakatud daimah, ini sesungguhnya adalah merupakan pertempuran yang berkesinambungan. Bukan perang itu saja, tapi perang yang terus berkesinambungan sampai di abad modern ini, yaitu al-muttasilah bainal Islam wal jahilah, yaitu pertempuran peperangan antara umat Islam dan tradisi-tradisi jahiliyah yang sampai sekarang masih tersisa. Pertempuran yang berkesinambungan sampai sekarang, yaitu pertempuran antara hak dan kebatilan, antara umat Islam dan tradisi-tradisi jahiliyah. Fi kulli zaman wa kulli makan, di segala zaman, di segala tempat. Maksudnya di mana saja,
dan kapan saja pertempuran antar umat Islam dengan tradisi-tradisi jahiliyah masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan bahkan pertempuran itu ya bukan di luar saja, tapi juga pertempuran di dalam diri kita sendiri. Perlu saya tambahkan di sini. Bahkan justru pertempuran yang ada dalam diri kita ini lebih sengit daripada pertempuran yang ada di luar. Kenapa? Karena musuh dalam peperangan fisik, musuhnya terlihat. Menang dan kalahnya bisa dipastikan kapan. Tapi pertempuran dalam diri kita, musuhnya tidak terlihat. Dan tidak pernah final siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, saya juga banyak kalahnya kok. Iya, kalah menang demikian. Seperti itu. Itu maksudnya. Wa baina jamaatil muslimati wa a'daiha, dan juga pertempuran antara umat Islam dengan musuh-musuhnya. Alladzi tataghayyaru ashkhasuha, yang orang-orangnya berbeda sudah bukan Abu Jahal sudah mati. Ya, orang-orang Quraisy sudah mati semuanya, sudah orang berbeda. Ya, pertempuran berlangsung, orang-orangnya sudah berbeda, wa wasailuhum, dan juga persenjataan yang dipakai juga berbeda. Mereka dulu pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, sekarang pakai nuklir. Sudah pakai pesawat Sukhoi, pakai Miraj, ya, sudah pakai armada, kapal induk, ya, dan sebagainya. Orangnya berbeda, senjatanya berbeda, walakin la tataghayyaru tabi'atuhum, tapi tabiatnya, watak aslinya tidak pernah berubah. Ya seperti itu juga, yaitu kebencian. La tataghayyur tabi'atuhum wa mabadihum, dan prinsip-prinsip mereka, ideologi mereka tetap tidak berubah. Dari dulu ya seperti itu juga. Wa min khilali hadza kulli, dan ketika kita menelisik hal ini, dari sekitar ini, tabruzu haqiqata hadzal kitab, akan jelas dapat kita pahami hakikat kitab Al-Quran ini. Apa sesungguhnya yang dibicarakan Al-Quran, apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran wa dauruhu fi qiyadatil ummatil muslimah, Al-Quran dan peran penting yang dimainkan Al-Quran dalam memimpin umat Islam yang ada di dunia ini. Laisa bil amsi, bukan umat Islam yang kemarin, ya saja, tapi umat Islam yang terdahulu dan yang akan datang dan yang sekarang ini. Ya. Fama jaa liyaquda jailan duna jailin, Al-Quran datang untuk memimpin, ya, generasi demi generasi yang terus berganti. Innama jaa liyaquda hadzal ummah, Al-Quran turun untuk memimpin umat ini, waliyakuna min mursyidha, untuk sebagai pembimbing umat ini, wahadiha, sebagai pemandu umat ini, fi jami'il ajal, dalam seluruh generasi, waduhur, dan seluruh zaman. Wa fi nihayati dars, dan nanti di akhir pelajaran ini, taji'u tilkal laftah al-ajibah, akan kita lihat, kita saksikan, akan datang satu tinjauan yang sangat hebat, ajib, ila istighna illa, yaitu dijelaskan tentang Allah tidak membutuhkan sama sekali. Allah tidak bergantung kepada siapapun, ya. Anta'dzibil abdi, bahwa Allah tidak berkepentingan untuk menyiksa, untuk menghukum hambanya. Apa urusannya? Dia yang menciptakan, dia yang ngasih makan. Urusannya bukan urusan Allah ingin menghukum mereka. Jadi ya dari sini saja kita mesti pahami, ya. Artinya ketika menyebarkan agama itu jangan banyak cerita siksa lah. Jangan banyak ditakut-takuti, minimal seimbang saja.
Iya. Jadi tangan kanan bawa pedang, tangan kiri bawa melati, kan gitu. Ini sebagai tanda. Ya, makanya Kanjeng Nabi sendiri dua tugas yang diemban Nabi, basyiran wa nadhira. Basyiran dulu, memberikan kabar gembira. Nadhira memberikan ancaman. Jadi jangan mengancam dulu, apalagi bawa pentungan sambil takbir. Iya kan, nakut-nakuti orang. Itu Allah nggak butuh menyiksa hambanya kok. Bahwa la yatlubu minhum illa an yu'minu wa yashkuru. Tidak lebih, Allah hanya minta kamu untuk beriman dan berterima kasih. Sebetulnya yang dituntut nggak banyak kok, berterima kasih, percaya dan berterima kasih. Ini yang jadi persoalan begini ya. Ibadah tertinggi itu adalah ibadah syukur. Dan kita dididik oleh orang tua sejak kecil untuk mengucapkan terima kasih. Ketika kita kecil kan sering tamu datang ngasih duit kan. Saya lari kan waktu itu. Oleh ibu saya kan dikejar, sini dulu. Dikasih apa? Saya duit. Terus begitu caranya. Iya, salaman dulu. Bilang apa? Terima kasih. Kita dilatih, disuruh untuk berterima kasih. Sejak kecil dilatih. Betul enggak? Tapi kok sulit sekali berterima kasih ini. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, kita interupsi dulu sebentar. Di mana kelemahannya kita berterima kasih? Kok sulit banget sih? Apa sih beratnya untuk mengatakan alhamdulillah? Untuk mengatakan matur kesuwun? Ini yang jadi persoalan adalah, ini yang sedang saya garap selama 30 tahun terakhir di Indonesia. Bahwa mungkin Anda semua menyadari atau tidak ya, saya adalah salah seorang paling rajin ngajak-ngajak orang berdoa. Betul nggak? Betul. Ngajak kholwat di hutan, ngajak puasaan, ngajak istighosahan, ngajak baca wamimah sampai seluruh Indonesia tersebar sekarang. Untuk apa? Filosofinya seperti ini, bahwa orang itu kalau diawali dengan berdoa dulu, istighosah dulu, minta dulu, kemudian dia mendapatkan rezeki, itu akan terdorong dia merasa diberi oleh Allah. Itu yang penting. Sehingga dia akan bersyukur, alhamdulillah doaku dikabul. Karena diawali dengan doa. Awalnya dia minta. Ketika dapat dia ngerasa dikasih. Nah, tetapi ketika engkau mendapatkan rezeki tiba-tiba ujung-ujung, ya, apakah dapat warisan, orang tua mati, atau dapat proyek dan sebagainya. Ketika saya tanya, dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini? Jawabanmu, ini adalah hasil jerih payahku. Kini oleh kengelan, oleh pegal, banting tulang beras, siang jadi malam, malam jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi jungkir balik, ya kan, peras keringat. Di mana engkau, kapan engkau menyadari diberi oleh Allah? Karena engkau tidak pernah meminta, sehingga menimbulkan engkau merasa dapat sendiri. Di situ akal kita dipalsukan, dimanipulasi sendiri. Sesungguhnya apakah betul kekayaanmu itu ada hukum kausalita dengan keringatmu? Ada sebab musabab. Kamu kaya sebabnya karena berkeringat-keringat. Apakah memang ada hubungan interaksi antara kekayaan dan keringat? Kalau iya memang ada, akan saya pertanyakan, kenapa tukang nyekop pasir di kertas maya yang setiap hari berkeringat sampai sekarang tidak ada yang kaya? Betul nggak? Ada nggak orang yang hidupnya santai-santai saja, malas-malasan saja, tapi duitnya banyak? Jadi ada hubungannya nggak keringat dengan kekayaan? Otakmu telah dimanipulasi. Untuk apa? Untuk mengingkari kebaikan Tuhan. Itu persoalan. Gus paham?
Nah itu persoalannya. Jadi saya tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan apapun, apalagi menggandakan uang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Iya. Nah, saya hanya menjanjikan bahwa engkau akan menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dan ibadah tertinggi adalah ibadah bersyukur. Allah hanya minta itu kok. Percaya dan bersyukur, selesai. Iya. Nah, salah satunya percaya itu ketika engkau mendapatkan rezeki, engkau merasa diberi oleh Tuhan, dan yang memberi itu adalah Tuhanmu. Ya, bahwa akhirnya bahwa doa itu merupakan otak dari segala macam ibadah. Jadi bibit asli dari ibadah itu adalah doa. Makanya doa mukhul ibadah. Doa adalah kepoloknya, ya, apa, otaknya atau apa ya, inti aja ya udah deh. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Intinya adalah berdoa. Karena dalam berdoa itu adalah dapat dipastikan engkau merasa sebagai hamba dan engkau mengakui bahwa yang kau minta adalah Tuhanmu. Dan kau yakin bahwa ketika engkau meminta sesuatu, pasti engkau akan minta kepada yang layak. Mungkin gak saya pinjam uang 10 juta kepada Man Kadim tukang macul? Ya paling tidak pinjam uang sama Pak Edi kan, pemborong. Iya, karena saya yakin pasti ada uang. Jadi dengan engkau meminta kepada Tuhan, ada keyakinan dalam dirimu bahwa Allah mampu untuk mengabulkan doamu. Itu yang penting. Wis jelas? Nah, ya, penting itu. Hah? Ya. Wa huwa subhanahu ghaniyun an imanihim wa syukrihim. Padahal Allah sendiri tidak butuh dengan keimanan. Urusannya apa? Percaya surga beliau wis. Wa man syafal yu'min wa man syafal yakfur. Allah enggak butuh kok. Mau iman silakan, tidak juga silakan. Mau bersyukur bangga. Memangnya aku butuh sama kamu? Itu kan bahasa seperti itu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dari segala sesuatu. Allah tidak butuh kok. Mau percaya silakan, bersyukur silakan. Ya, tapi kenapa Allah menyuruh, itu menjadi persoalan gitu. Walakin dzalika innama huwa li salahi halihim, semata-mata Allah menyuruh itu adalah untuk kepentingan kamu sendiri, untuk kebaikan kamu sendiri, kemaslahatan untuk dirimu sendiri, untuk kebahagiaanmu sendiri. Kita punya anak kan? Disuruh sekolah enggak? Suruh mandi enggak? Yeah. Suruh sikat gigi enggak? Terus konsekuensinya dikasih uang jajan enggak? Yeah. Baju seragamnya, bukunya, SPP-nya dan sebagainya. Terus yang pintar siapa? Anak. Beli paham-paham sih orang. Sing butuh siapa? Jadi ketika Allah menyuruh kamu apapun disuruhnya, itu pasti kemanfaatannya untuk dirimu sendiri. Nggak mau ya udah. Memangnya aku butuh sama kamu kok. Itu jadi persoalannya. Jadi artinya itu harus kita pahami bahwa apa saja ketika Allah menyuruh sesuatu, percayalah di situ ada kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan ketika Allah melarang engkau sesuatu, percayalah karena itu membahayakan dirimu sendiri. Itu saja gitu. Nah itu. Walakin dzalika innama huwa li salahi alaihim wa irtiqai mustawahum, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup kamu sendiri. Ya hidup mah hidup, tapi hidup-hidupan. Ya ini kamu kan hidup-hidupan. Mati beli urip beli. Mangan beli uruk. Ya kan gitu. Ya itu. Jadi yang berkualitas, hidup yang berkualitas gitu. Hatta yata'ahalu li hayatil akhirah, supaya nanti kamu semua mempunyai kelayakan untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Itu sebagai bekal untuk
perjalanan hidupmu sendiri. Kehidupan dulunya adalah terminal yang sangat singkat sekali. Ya, Sirak itu berangkat dari Cirebon, berhenti di Jatibarang itu hanya 5 menit. Menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Setelah itu ya pripit, jus berangkat lagi. Jadi kita harus sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara dan sangat singkat sekali, sehingga tidak bisa kita banyak berbuat. Beli rokok saja itu harus pakai uang pas. Ketika uangnya ratusan ribu, beli rokok gudang garam 27, susuknya nggak ada, dadak nuker, kereta buru berangkat. Dan akhirnya berapa harga rokoknya? 100.000. Nah itu ada orang berhenti di Jatibarang yang 5 menit itu bawa daftar belanja 100 item yang belanja, beli kulkas, beli TV, beli bantal, beli ranjang, beli kursi 100 biji. Mana keburu? Beli rokok aja nggak keburu. Wih gagian ajak lekat sek gagian tentunya kayak gelis. Iya, artinya cepat jangan santai. Iya. Sekalipun dalam Al-Qur'an dikatakan karena katamu tuhadan. Selang kau mati besok. Ya. Masih 24 jam. Kalau saya mah 5 menit kok. Ukurannya itu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa kita juga sehari-hari melihat banyak orang menggarap satu pekerjaan, satu proyek. Belum selesai udah mati. Ada nggak orang bikin rumah belum jadi tinggal finishing aja mati? Wis mati akhirnya dikubur kan? Istrinya masih muda kan? Lalu kawin lagi kan? Kiri ke sini. Enak aja gue capek nih. Iya. Sama nidurin bini gue, nematin rumah gue. Itu kan persoalan. Itu kan tragedi. itu di depan mata kita kok. Masa beli kapok-kapok? Ya itulah makanya. Ya kita cepat segera cepat. Jangan ada waktu yang tersisa. Jangan ada ruang-ruang kosong dalam diri kita ini. Semua dipadatkan semuanya secepatnya. Lagian itu kita tidak tahu besok lusa hari ini sekian lagi. Ya, saya pernah ngaji hari Kamis pagi ibu-ibu. Saya katakan, Bu, hari ini alhamdulillah masih bisa ketemu, bisa ngaji. Dan cepat lagi pulang kan. Belum tentu ibu sampai ke rumah kok. Ya kan? Mungkin saja di antara kita hari ini ada yang tidak sampai ke rumah. Ngacung. Ke rumah sakit akhirnya. Ternyata anak terjadi. Kita ngomong guyonan dan temenan dan dia. Iya, ditabrak. Ya, karena ke rumah sakit. Itu terjadi semacam itu. Ya, kita tidak tahu semuanya itu. Jadi itulah artinya bahwa supaya ada kelayakan dalam dirimu dalam menghadapi kehidupan di akhirat. Wa mustawan naim fil jannah, termasuk juga level surga yang akan kau tempati. Itu yang penting. Kalau nonton bioskop, kalau di depan namanya kelas bebek kan. Kalau di belakang yang lebih mahal kan, apa namanya? Loge. Loset. Bioskop. Iya, artinya kelasnya kan beda. Harganya juga mahal 2 kali lipat macam itu. Ya di surga juga bertingkat-tingkat, jadi akan tergantung ya artinya bahwa levelnya level apa. Sebab nanti konon diceritakan ada orang yang levelnya tidak masuk surga tapi hanya di pinggiran menguli ampun-ampunnya baik. Gelandangan surga. Kalau kita tidak menikmatinya ya berpelukan dengan bidadari, tapi kita melihat orang pelukan bidadari malah tambah kelebihan gue. Betul nggak? Masih mending blindeleng daripada kita melihat orang berkenikmatan tapi kitanya tidak menikmati. Ali yang bon-bonnya pasti beribadah. Mau kelas itu persoalannya. Ya, wa mustawa na'im fil jannah faidahum irtakasu wan kasaru wan takasu, tapi ternyata kebanyakan manusia mengabaikan itu semuanya.
Iya. Ya. Fa innama yu'ahiluna anfusahum limustawal adab, malah justru boro-boro layak masuk surga, malah yang terjadi layak masuk neraka. Ya, pantasnya congor mau kono neraka kono. Iya, nerang congor bagi sejen. Iya, iya, ladab fil jahim haitsu yasqutu al munafiquna ila ahadid darkat. Akhirnya orang-orang yang munafik yang ya berpura-pura saja dalam beragama ini, mereka akan berada di tingkatan level yang paling terbawah, fid darkil asfali minan nar, akan ada di lapisan terbawah neraka. Artinya kalau orang namanya intipe neraka. Intipe neraka itu bagian neraka yang paling terbawah, yang paling panas. Gitu saja. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang beliau sampaikan dalam kajian kitab Fi Dhilal Quran, karya dari Said Qutb untuk hari ini, Kamis 12 Mei 2022. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam strategi berperang sangatlah detail, terutama untuk perjuangan di masa mendatang. Pada intinya yang ditanamkan dalam perang itu adalah dalam bentuk untuk bisa menegakkan hak daripada yang batil. Dan perang yang paling harus diperhatikan adalah perang di dalam diri kita sendiri. Karena jelas musuhnya tidak terlihat siapa musuh kita. Al-Quran menjadi kunci perubahan dari generasi ke generasi, bahkan juga untuk segala zaman. Saya kira itu yang dapat saya tangkap apa yang sudah beliau sampaikan pada malam hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.